Salam damai sahabat setia KAJ Radio Line. Jumpa kembali bersama saya Teresia Ati dalam acara Lebih Dekat Dengan. Melalui acara ini kami ingin memperkenalkan panggilan-panggilan dari seorang romo, suster ataupun bruder. Dan kesempatan hari ini kita akan mengenal lebih dekat Romo Walterus Teguh Santosa SY atau yang akrab dipanggil dengan Romo Teguh. Halo, apa kabar Romo? Sukacita. Terima kasih Romo sudah hadir di studio Gedung Karya Pastoral Keuskupan Agung Jakarta. Dari keluarga berapa bersaudara? Saya lahir dan besar dari Bantul, tepatnya dari Ganjuran. Kemudian saya 6 bersaudara, saya nomor 2. Melihat Ganjuran itu masih kuno, belum menjadi tempat ziarah seperti sekarang ini. Ya? Kalau gereja sekarang itu kan gereja setelah gempa ya. Sebelum gempa ada gereja yang model Eropa begitu, yang dulu sebenarnya mau direnovasi, tidak diperkenankan karena cagar budaya, tetapi karena gempa tahun 2006 ya, maka kemudian gerejanya runtuh dan kesempatan untuk membarui gereja sekarang menjadi pendopo itu. Pendopo. Kira-kira kenangan masa kecil apa sih Romo yang indah sekali sampai Romo tertarik untuk menjadi seorang imam? Ya, menjadi imam atau merefleksikan hidup itu kan kalau saya melihat gambaran besar mosaik hidup saya, yang kemudian dalam perjalanan waktu kita bisa menemukan puzzle-puzzle yang kemudian kita susun menjadi gambaran utuh mosaik besar itu. Dan mosaik besar itu adalah rancangan Tuhan sendiri. Kita dalam perjalanan waktu menemukan puzzle-puzzle itu. Nah, puzzle yang mungkin saya temukan sebagai bagian dari mosaik besar itu yang menyusun gambar besar itu. Masa kecil itu saya masih usia 5 tahun begitu. Dan misa Natal, perayaan Natal ada. Setelah misa, setiap umat yang hadir mendapatkan nasi bungkus. Di tengah pesta itu tiba-tiba ada satu anak yang menangis keras itu, karena ternyata tidak mendapatkan tidak kebagian. Suasana agaknya kurang peduli gitu ya. Anak nangis ya mungkin biasa gitu. Tetapi tiba-tiba ada Romo dan kemudian datang kepada si anak yang nangis itu, memberikannya kepada anak itu, dan anak diam dan kemudian suasananya hening. Pengalaman itu membekas dalam ya dalam hidup saya. Itu pemahaman ternyata dalam hidup ini ada banyak kesempatan kalau aku itu punya kedudukan yang pas untuk aku tempati, seperti yang ditempati oleh Romo Yongblut itu dalam kedudukannya sebagai pastor, maka kemudian dia bisa berbuat cepat memberikannya pada anak tadi yang tidak kebagian tadi, dan situasi itu membuat suasananya menggembirakan untuk semua. Saya yakin juga itu bahwa Romo Yongblut akan mendapat gantinya juga. Tetapi saya tidak melihat itu, tapi momen bagaimana Romo Yongblut itu berbagi dengan mudah kepada anak itu, sehingga anak itu sukacita. Maka dalam hidup saya sebagai orang Katolik juga mensetiai mengenai proses yang saya jalani. Ketika beranjak remaja menjadi misioner, atau sebelumnya itu juga dalam proses misalnya pembelajaran komuni pertama, itu agaknya saya sudah punya tanda-tanda militansi sebagai orang Katolik. Ketika saya dihadapkan hari Minggu, apakah ikut piknik jaran komuni pertama? Nah, saya ingat betul bahwa saya ikut pelajaran komuni pertama. Saya kira tanda-tanda di mana saya punya militansi untuk terlibat dalam gereja Katolik. Juga dalam perjalanan waktu kemudian itu saya juga aktif di Putra Altar, aktif juga di Mudika, waktu itu namanya Mudika, sekarang OMK, aktif juga dalam aneka macam pelayanan gereja. Kemudian singkat kata, itu saya tahun 90-an kan sudah bekerja menjadi guru. Juga sudah terlibat juga dalam keterlibatan yang lebih besar juga, kemudian tinggal di Wonosobo, Jawa Tengah. Di gereja juga saya waktu itu menjadi sekretaris Dewan Paroki juga. Masih muda dong tentunya. Masih 26-27 menjadi guru SMA Bakti Tama di Wonosobo, di SMP Bakti Mulya Wonosobo, juga di SMA Kristen Wonosobo. Saya menemukan puzzle saya dulu jadi guru, kok tiba-tiba berubah haluan jadi Romo itu apa ya pemicunya? Karena saya kan tidak melalui seminari ya. Proses pendidikannya itu akrobat itu karena tidak linear tadi. SMP, kemudian SMK, kemudian IKIP. Dia mengajarnya di SMA. Itu kan tidak linear. Proses yang naik turun antara jelas dan tidak jelas begitu.
Tetapi ada masa di mana saya punya kesadaran sebagai orang dewasa, aku itu sesungguhnya mau jadi apa. Maka ada momen-momen saya membutuhkan penegasan diri saya dalam situasi saya usia dewasa itu. Sekitar tahun 94 itu teman saya kuliah dulu datang kepada saya. Dulu ketika masih teman itu dia bukan Katolik, tetapi menjadi sahabat dekat saya. Teman saya itu datang pada saya untuk mengunjungi saya. Saya dulu ketika kuliah satu-satunya teman dekat saya yang Katolik itu kamu. Maka saya sekarang jadi frater dan kemudian saya mengunjungi kamu, ingin memastikan kamu itu sekarang jadi apa. Kalau mau hari ini juga saya ajak. Nah, saya menimbang lama ya, serius juga itu karena menyangkut martabat hidup, maka kemudian saya pertimbangkan tidak spontan juga. Nanti tunggu dulu ya. Maka waktu itu tahun 94 saya bersama murid-murid saya juga itu yang waktu itu mendaftar di Mertoyudan, melamar di Seminari Menengah Mertoyudan. Murid-murid saya juga ada beberapa yang daftar juga. Saya kemudian membuat surat lamaran. Saya sekarang jadi guru dan ingin masuk dalam Serikat Yesus. Saya kemudian mengikuti bimbingan dengan Romo Abdi Pranoto di Girisonta, novisiat Girisonta. Ini kalau saya kemudian dalam konteks saya sebagai orang dewasa waktu itu sungguh-sungguh saya mengolah kehendak panggilan itu sebetulnya ya bagaimana aku punya kehendak. Panggilan Tuhan itu jelas, kita diajak untuk semakin dekat dengan Tuhan. Tetapi dalam banyak nas kitab suci kita mengetahui bahwa dari pihak kita itu harus punya kehendak yang kuat. Maka dalam perjalanan saya memulai bimbingan itu adalah perkara bagaimana saya mengolah kehendak. Kalau Serikat Yesus, kalau panggilan imam itu sungguh-sungguh adalah pilihan yang baik, maka semestinya aku itu perjuangkan sekuat tenaga agar apa yang menjadi pilihan terbaik itu aku raih dan aku dapatkan. Saya sebagai orang dewasa punya keputusan dan mimpi. Bapak saya itu sebenarnya ketika saya usia 26 atau 27 begitu, itu sering tanya pada saya, kamu itu punya pacar di mana? Bilang saja saya lamarkan. Kalau ibu saya lebih ya silahkan, senantiasa mendorong apa yang menjadi keinginan dan mimpi saya. Saya menyadari dan mengerti bahwa ibu saya itu sampai sekarang juga mendoakan sampai meneteskan air mata itu dengan segala macam apa yang dicemaskan, apa yang ditakutkan, apa yang dibayangkan tentang anaknya yang menjadi Romo itu sampai ini sekarang. Ini satu pasal lagi nih yang ketemu pasal, ya. Tetapi bapak saya juga barangkali berbeda. Meskipun pada akhirnya juga bapak saya itu mendukung penuh mengenai apa yang saya pilih dan jalani sebagai pastor itu. Dalam gambaran awal itu kan orang tua punya bayangan yang barangkali tidak selalu tepat memahami itu, dan kemudian di rumah saya itu saya tempel foto saya bersama teman-teman. Sana tidak sendiri, teman, ya? Ternyata punya banyak teman itu ya. Membantu juga pemahaman orang tua untuk kemudian tidak terlalu cemas. Ketika saya sebagai pastor baru itu saya juga membawa teman-teman di PH itu ke rumah, kemudian kenalan dengan orang tua. Oh ternyata anak saya itu bekerja dan didukung oleh banyak umat. Kemudian membuat orang tua juga berdamai dalam proses. Harapan Romo untuk orang tua yang agak berat melepaskan anaknya. Ya kecemasan itu kan sebenarnya dibangun sendiri dengan gambaran yang seringkali tidak tepat. Maka saya mengikuti program yang namanya program pranovisiat. Setelah bimbingan itu sebagai program pendampingan yang lebih formal untuk hidup rohani lebih tertata. Kemudian juga lebih memahami hidup religius supaya tidak jumping itu ya dari awam menjadi religius, itu kan ada lompatan yang harus dipersiapkan. Maka saya melalui dengan proses pendidikan pranovisiat. Kalau saya dalam proses itu menemukan satu perikop yang kemudian menjadi pegangan saya. Pergumulan hidup Yakub. Yakub itu untuk merebut kesulungannya itu dia bergumul. Kalau hak kesulungan itu adalah suatu yang mulia, yang baik, dia bergumul dan merebut itu. Itu yang kemudian saya pakai juga. Kalau panggilanku menjadi Yesus itu adalah hal yang baik dan mulia, maka saya juga harus merebut itu sampai tercapai. Pranovisiat berarti 11 tahun. 11 tahun ya. 11 tahun ini ada kendala nggak sih, Mo? Masalah sebenarnya nggak ada. Masalah itu sebenarnya ada pada diriku sendiri. Diri kita. Pernah ketika
Sekolah Tinggi Filsafat Triyarkara karena waktu itu usia saya 34 tahun. Maka waktu itu ada Romo Prefect studi, namanya pendamping studi itu, yang mengatakan pada saya, itu menjadi frater karena tugasmu itu hanya belajar, maka kamu harus IP kamu itu 3. Jangan pernah mengaku kamu dipanggil Tuhan menjadi imam kalau IP-mu di bawah 3. Sebelum imamat ada kendala apa, Romo? Perjalanan itu masih panjang ya. Ketika saya menjelang tahbisan itu di kampung itu sudah ada, di rumah orang tua itu sudah panitia tahbisan, dan kemudian panitia tahbisan itu saya bubarkan. Mengapa demikian? Karena saya ternyata tidak lulus ujian ad audiendas. Jadi menjelang tahbisan itu ada ujian komprehensif secara intelektual, kemudian ada ujian ad audiendas, itu sebetulnya ujian kebijaksanaan yang diuji oleh 3 romo untuk menguji bagaimana ada kasus begini ditangani bagaimana. Nah, itu menguji kebijaksanaan, dan saya tidak lulus di situ. Karena tidak lulus, maka ya kemudian mimpi segala harapan itu saya seperti menara yang runtuh gitu ya. Maka saya bergegas sebagai orang yang usia 41. Saya harus cepat-cepat cari calon istri. Habis gagal, dianggap gagal. Saya diberi kesempatan juga untuk ujian ulangan. Maka dalam proses di ujung saya terima kasih juga mendapatkan pelajaran, ini sungguh-sungguh panggilan Tuhan ya, semata-mata itu kehendak Tuhan yang terjadi. Romo ditahbiskan pada tanggal dan tahun berapa, Romo? Tanggal 26 Juli 2007. Harapan Romo terhadap kaum muda untuk menanggapi panggilan bagaimana, Mo? Dalam hidup orang Katolik itu kan sebenarnya kita punya pilihan yang luas gitu ya. Gereja Katolik tidak mungkin ada kalau tanpa ada orang-orang yang secara khusus itu memberikan pelayanan itu. Juga menantang kita semua orang muda, kalau kita sungguh-sungguh mencintai gereja kita dan kita sungguh-sungguh ingin mengambil tanggung jawab dalam pelayanan gereja ini, maka sebenarnya juga tidak ada alasan bagi kita untuk menolak panggilan Tuhan itu. Itulah yang tadi Romo sudah refleksikan menjadi sebuah puzzle ya, Mo ya. Apa harapan Romo sendiri dalam kehidupan Romo? Tuhan itu membuat indah semuanya pada waktunya. Pada waktunya, betul. Ada gambaran mosaik besar yang utuh dan indah itu kita lihat setelah kita bisa mengumpulkan pasal-pasal hidup kita. Hidupku itu sungguh-sungguh indah. Dan semua itu adalah bagaimana desain besar Tuhan membuat semua itu indah dan terjadi dalam hidup saya. Terima kasih Romo Teguh sudah berkenan hadir. Sahabat, lebih dekat dengan KAJ Radio Line, tibalah di penghujung acara. Saya Teresia Ati mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.